ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah. Ashraqal badru alaina fahtafat minhu duru misla husni amara'aina qattu ya wajha sururi lama ya Habib salam alaika, salawat Samsun anta badrun anta nurun fauqa nurin anta iksiru wa ghali anta misbahu syuduri. Nabi salam ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, ya Habibi ya Muhammad ya Rusal Khafiqaini ya Muayyad ya Mumajjad ya Imam al-Qiblataini. Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Assalamu alaik Zainal Anbiya, Assalamu alaik Asqal Askiya, Assalamu alaik Zainal Anbiya, Assalamu alaik Asqal Askiya, Assalamu alaik Mirabbis sama, Assalamu alaik daiman bilang kidham, Assalamu alaik Ahmad ya Habib,
Assalamu alaik, assalamu alaik, assalam Zainal Anbiya. Salam. Assalamu alaik Zainal Anbiya. Assalamu alaik asqal askiya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suma ila ruhi abaina wa ummahatina wa jaddatina wa maghina. Khususan walidi Jumhair bin Bashiran Haji Mujana bin Umar. Sun Bapak Syafi'i bin Yansu Kiai Abdul Malik bin Kiai Abdul. Khususan Sanjausan Sarakosan Tubagus Ahmad Bakri. Khususan Kiai Ahmad Syarifuddin bin Kiai Abdul Ghani. Khususan Kiai Mursahid khususan Ustaz Ahyadi Ma'ruf. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa li walidayya amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitaballahi ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak-bapak, ibu-ibu, para remaja, anak-anak sekalian, jamaah Musholah Nurul Huda yang saya muliakan. Alhamdulillah pada malam hari ini kita sama-sama bisa hadir kembali dalam rangka pengajian rutin malam Selasa. Tapi ada yang beda malam ini ya Bu, karena banyak bapak-bapak, ibu-ibu pada pakai batik. Ya, mungkin habis pengajian kita langsung ya Bu, kita mau langsung ngebesan. Kita mau ngebesan ke Kampung Blimbing. Tahu nggak Kampung Blimbing? Nggak ada yang tahu ya. Ngopinya kurang jauh berarti nih. Kampung Blimbing itu kampung yang ada di Dadap. Ya. Atau mau ke Cengklong. Cengklong tahu Cengklong? Di Dadap juga Cengklong. Ya. Asal jangan aja. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, malam ini kita akan pembahasannya, materinya karena masih berkaitan dengan Rabiul Awal. Jadi kita sama-sama akan coba membahas tentang Maulid dari segi hukum Maulid. Karena ada sebagian saudara-saudara kita yang sering mengatakan Maulid itu bid'ah. Maulid itu bid'ah. Bid'ah itu sesat gitu. Mana dalilnya Maulid? Gitu kan, kadang-kadang ada orang, mana dalilnya Maulid? Ngapain ngadain Maulid? Maulid mah nggak ada dalilnya. Nggak ada sumbernya. Dia mah bid'ah. Tahu nggak bid'ah? Bid'ah itu sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi.
Di zaman Rasul nggak ada. Itu namanya bid'ah. Ini baju batik nih, ini nggak ada nih Bu. Ibu-ibu pakai batik nggak ada di zaman Rasul, nggak ada. Iya, nggak ada. Tes robot nggak ada di zaman. Serobot nggak ada di zaman. Bid'ah nih, bid'ah. Nih, mic bid'ah nggak ada di zaman Nabi. Nabi kalau ngaji nggak pakai mic. Tuh, ya kan? Bid'ah, bid'ah. Tuh, ya. Jadi jadi sebenarnya ini pembahasannya kayaknya agak-agak berat. Jadi saya pengen kita jamaah santai aja. Yang mau ngeteh deh, yang mau ngopi, karena ini kayaknya menyerap pikiran nih. Ya, asal jangan emosi aja nih, ya, jangan pada berantem. Ya, masing-masing aja. Yang mau maulid silakan, juga yang enggak juga nggak apa-apa, silakan. Ya, nggak apa-apa. Pak Ustadz saya nggak ikut maulid, nggak apa-apa. Beseknya mau lu, mau Paul tuh. Besek mau, maulid nggak mau, dianterin besek mau, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi ini agak menyerap pikiran. Jadi banyak orang salah paham tentang bid'ah. Ini malam ini kita ngaji, tolong diperhatikan. Bid'ah itu kata ulama, bid'ah itu bukan hukum. Jadi kalau ada yang bilang, mana dalilnya maulid? Maulid bid'ah. Mana dalilnya? Gitu. Nah, sebenarnya orang yang ngomong begitu, orang yang tidak ngomongnya itu dia ngomong tanpa dasar. Dia nggak tahu ilmunya ngomong begitu. Kalau dia bilang maulid bid'ah, mana dalilnya? Nah, ngomong dalil nih, dia nggak tahu, dia nggak paham tuh makna bid'ah. Ya, bid'ah itu bukan dalil. Bid'ah itu menyikapi peristiwa yang terjadi di zaman Nabi yang nggak ada, yang Nabi nggak lakukan, dan Nabi juga nggak nyuruh. Nabi nggak nyuruh, Nabi nggak melakukan. Jadi bid'ah itu sesuatu yang baru yang nggak ada di zaman Nabi. Jadi kalau orang nanya mana dalilnya, kalau yang namanya dalil itu Al-Quran, hadis, halal, haram, makruh, mubah, ya itu. Tapi kalau maulid bid'ah bukan dalil. Bid'ah itu peristiwa, bukan. Jadi nggak ada istilah Nabi memerintahkan atau Nabi melarang, enggak. Kayak maulid nggak ada di zaman Nabi, bid'ah. Maulid itu bid'ah, nggak ada di zaman Nabi, nggak ada di zaman sahabat Umar, Utsman, Ali, nggak ngadain maulid. Terus di zamannya salafus soleh, orang-orang soleh, para tabi'in, nggak ada Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Hanafi, itu nggak ada yang ngadain maulid. Itu sesuatu yang baru, dan sesuatu yang baru namanya bid'ah. Tapi maulid bid'ah itu bukan berarti hukum, karena memang nggak ada ketentuannya boleh atau dilarang, nggak boleh tuh, ya. Jadi sesuatu yang tidak dilakukan, nih sekali lagi saya katakan nih, sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah, oleh para sahabat, oleh para salafus shalih, itu kalau tidak dilakukan, itu tidak bisa dijadikan dasar hukum. Kalau nggak dilakukan, kecuali dilakukan sama Nabi, atau dilarang sama Nabi. Tuh. Makanya Allah berfirman, wa ma atakumur rasulu fahuzuhu wa ma nahakum anhu fangtahu. Wa ma atakumur rasulu, apa yang diperintahkan oleh Rasul, oleh Nabi Muhammad, maka laksanakan. Jadi yang nggak diperintahkan mah jangan kita laksanakan, nggak usah. Maulid Nabi perintahkan nggak? Enggak, berarti boleh aja. Mau ngerjain boleh, enggak juga nggak apa-apa. Maka nggak ada dalilnya.
gitu. Nggak ada dalil. Tuh, ya. Jadi sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah, oleh para sahabat itu tidak bisa jadi dasar hukum. Bagaimana kita mau dasar hukumnya? Orang nggak ada undang-undangnya. Mencuri, kita mencuri nih, ada orang mencuri, terus nggak ada undang-undang hukum tentang mencuri. Kira-kira itu orang? Enggak, orang nggak ada undang-undangnya, kecuali ada undang-undangnya. Tuh, di dalam ilmu hukum tuh begitu. Tuh, Pak ahlan wasalan, Pak Haji Ateng masuk, Pak Haji. Pak Haji masuk. Dit, suruh masuk Pak Haji. Sini Pak Haji, masuk Pak Haji. Nah, jadi itu bukan dalil. Jadi melarang orang. Jadi ada orang melarang maulid, itu sesat. Maulid itu nggak ada dalilnya dari Nabi. Kenapa dia ngelarang? Nggak ada. Maulid itu nggak dia lakukan sama Nabi, kenapa dia larang? Nabi aja nggak melakukan kok. Nggak ngelarang juga, nggak ngebolehin juga. Tuh. Jadi kalau ada orang ngelarang maulid, salah dia. Karena maulid itu sesuatu yang tidak ada dalilnya. Tuh. Ya, tidak ada dari Nabi. Jadi sesuatu yang nggak dilakukan sama Nabi, sama sahabat, nggak bisa dijadikan dasar hukum. Jadi kalau orang nanya, mana hukumnya, mana dalilnya? Orang bukan dasar hukum kok maulid. Bid'ah itu bukan dasar hukum. Menyikapi peristiwa yang terjadi yang nggak ada di zaman Nabi. Tuh, kayak saya nih umpamanya, saya nggak makan gado-gado. Nah, saya nggak makan gado-gado. Tapi kira-kira orang boleh nggak makan gado-gado? Boleh itu. Itu kira-kira narasinya perintah, larangan, apa berita? Berita. Saya nggak makan gado-gado. Bang Pian makan gado-gado. Begitu kan? Nah, tapi kalau bahasanya jangan makan gado-gado. Nah, itu kira-kira berita apa perintah? Perintah, larangan. Jangan lakukan maulid. Nah, itu dilarang. Orang nggak ada dalilnya. Begitu. Jadi sesuatu yang nggak dilakukan oleh para sahabat, para orang-orang soleh, bukan berarti itu dilarang, bukan berarti dilarang, karena nggak ada dalil yang melarangnya. Jadi kalau orang nanya mana dalilnya, dia nggak ngerti tuh, nggak ngerti dalil. Yang namanya dalil mah Quran, hadis, ya kan, ijma ulama, tuh dalil, itu namanya dalil, gitu ya. Jadi wa manahakum anhu pangtahu, kata Allah, apa yang dilarang oleh Rasul kepada kamu jauhin. Yang dilarang jauhin, itu aja yang kita pakai. Jadi kalau nggak ada larangan, nggak ada perintah, ya netral. Nggak dilakukan boleh, nggak dilakukan juga boleh. Belum paham ya sampai sini ya? Kira-kira udah paham belum? Saya juga nggak paham. Aduh, ngopi dulu Pak. Kalau ada tehnya mending teh deh ya. Kalau ada kopi enak. Ya. Jadi maulid itu tidak mengandung larangan, tidak mengandung keharusan. Boleh-boleh aja. Mau maulid boleh, enggak maulid juga boleh. Gitu. Ya. Karena Nabi memang tidak melaksanakan, lalu ada orang ngelarang. Lah, kok dia dasarnya apa dia ngelarang? Orang maulid itu sesuatu yang nggak pernah dilakukan sama Nabi, nggak pernah dilarang sama Nabi, kok dia ngelarang? Berarti dia nggak ngerti, nggak paham. Biasanya itu orang-orang yang dia belajar agamanya udah kesiangan, dari kecil dia nggak ngaji.
udah gede, dia ketemu nih sama orang, diajak ngaji yuk. Nah ngaji ketemu gurunya agak-agak kaku, akhirnya dia jadi kaku. Ini nggak boleh, itu nggak boleh, itu nggak boleh. Tapi kalau dia dasarnya dari kecil ada agamanya, dia ngaji, maka insya Allah dia akan tahu dasarnya. Nggak ada. Kayak kullu bid'atin dolalah. Setiap kata Nabi, setiap yang bid'ah itu sesat. Nah, dia nggak ngaji tuh, dia nggak tahu. Jadi semua dianggap sesat. Maulid sesat, tahlilan sesat, semuanya sesat. Karena nggak ada di zaman Nabi. Dia nggak tahu. Itu kata bid'ah, kullu bid'atin. Bid'ah itu isim, kata benda dalam bahasa Arab. Isim itu mengandung dua hal. Ada yang baik, ada yang buruk. Enggak semua bid'ah itu buruk. Ada juga yang baik. Tuh. Nah, jadi bid'ah itu ada yang hasanah, ada yang sayiat. Ada yang baik, ada yang buruk. Enggak semua. Di zaman Nabi enggak ada motor. Apakah motor buruk? Enggak juga. Kan motor manfaat juga buat kita ngaji, ya kan? Itu baik. Tuh kayak Pak Amit dari Cipondo, dia langsung berangkat tadi. Tuh, sebelum maghrib dia udah jalan mau ngaji kemari. Langsung bawa motor dari Cipondo. Kan motornya manfaat. Pak Sugi dari Prepedan, dia ngaji kemari sama istrinya. Istri pertama apa? Siapa ya? Istri pertama. Mabu. Tuh, dia ngaji kemari, naik motor bid'ah. Harusnya Pak Sugi jangan naik motor kalau ngikutin Nabi, ya kan? Naik onta. Pak Sugi kemarin naik apa? Naik onta, tapi kadang-kadang naik keledai. Ya orang di zaman Nabi adanya onta sama keledai. Tuh, ya kan? Jadi ya pahamin hadisnya kullu bid'atin dolalah. Setiap yang bid'ah sesat. Yang mana tuh bid'ahnya? Yang bid'ah sesat, yang bid'ah hasanah mah enggak. Tuh. Ya. Makanya ada seorang ulama namanya Imam Al-Muzani. Beliau adalah ulama dari pengikut Imam Syafi'i. Kata beliau, satu perbuatan silakan dilakukan meskipun tanpa adanya dukungan satu ayat pun. Tuh. Jadi kalau ada satu perbuatan, terus silakan dilakukan meskipun nggak ada perintah. Jadi di zaman Nabi itu bid'ah itu nggak semua sesuatu yang baru itu buruk, sesat. Enggak. Yang nggak Nabi lakukan, yang nggak bisa dijadikan hukum, kecuali Nabi menetapkan ada bid'ah. Di zaman Nabi ada bid'ah sholat sunnah wudu, itu bid'ah. Nabi nggak pernah sholat sunnah wudu. Sholat sunnah wudu itu bu, sholat sunnah habis ngambil wudu. Kita habis ngambil wudu, ya kan? Nggak mungkin dong habis mandi sholat sunnah wudu. Sholat sunnah wudu habis wudu masuk ke masjid, nggak usah sholat yang lain dulu, tapi langsung sholat sunnah wudu. Tuh. Atau kalau nggak sholat sunnah wudu, tahiyat masjid. Nah kalau tahiyat masjid ada dalilnya, ya kan, ada dalilnya. Ketika ada seseorang Nabi lagi khutbah Jumat, orang masuk aja nih, langsung dia duduk aja, sama Nabi ditegur, Saiful, umpamanya namanya gitu ya. Siapalah gitu ya. Paul, bangun. Sholat 2 rakaat. Sholat dulu 2 rakaat. Tahiyat masjid. Iya. Ada pengurus masjid di daerah sonoan dikit bilang begini, Bapak, apabila imam sudah khutbah, maka masuk hukumnya tidak sah kalau sholat sunnah tahiyat masjid. Saya mah diem aja ya, saya mah nggak mau ngomong, nggak tahu hadisnya kali ini orang. Iya, nggak ngaji nih. Tapi rajin Pak Ustadz, dia kalau ada tahlilan itu mah nyari besek bukan nyari ilmu, ya kan? Dia nggak tahu dalilnya. Nabi pernah negor orang karena dia langsung duduk, sholat dulu sekalipun lagi khutbah. Tapi kata ulama, sholatnya jangan lama, singkat, cepat sholatnya, gitu. Karena lagi mau mendengarkan khutbah, tuh, ya kan? Nah, sholat sunnah wudu bid'ah.
Nggak ada, Nabi nggak pernah praktekin, Nabi nggak pernah ngomong ini harus sholat sunnah wudu, nggak pernah. Nabi nggak pernah pakai. Nah, ada sahabat Nabi yang melakukan, namanya Abu Hurairah. Beliau sholat sunnah wudu. Nah, Nabi dikasih tahu sama malaikat, wahai Rasul, itu ada sahabatmu sendalnya udah ada di sorga. Masya Allah, siapa sendal siapa itu? Jangan-jangan Pak Edi yang jualan sendal? Bukan Pak Edi. Ya, Pak Edi lagi sakit gigi Pak ya. Mohon maaf tadi udah WA di grup. Jadi bapak-bapak yang belum masuk grup, masuk aja Pak. Ada grup pengajiannya. Nah, ini juga pakai batik, mungkin juga dari grup. Ya, ini perintah Bang Ajat kita suruh pakai batik. Ya, ya. Nah, jadi Abu Hurairah ini sendalnya udah ada di sorga. Kata malaikat kasih tahu Nabi, dia amalan apa ini, kata Nabi, kok dia sendalnya udah di sorga, orangnya masih di dunia. Ditanya sama Nabi, wahai Abu Hurairah, apa amalan kamu sehingga kamu bisa sendal kamu ada di sorga? Ya Rasul, saya kalau habis wudu selalu sholat sunnah wudu, usolli sunatan wudu, sholat sunnah wudu 2 rakaat. Oh ini, maka Nabi nggak ngelarang, Nabi nggak memerintahkan, Nabi nggak ngelarang. Itu namanya sunnah takririyah. Nah, jadi Nabi mensetujui, tapi Nabi nggak nyuruh juga, silakan aja. Nah, Nabi nggak ngelarang. Jadi, nah sunnah takririyah. Nah, jadi sunnah itu ada sunnah kauliyah, ucapan Nabi, ada sunnah fi'liyah, sunnah yang berkaitan dengan perbuatan Nabi, kayak Nabi sholat, kita sholat ngikuti Nabi, shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kamu sebagaimana aku sholat, kata Nabi. Maka kita sholatnya ngikutin Nabi. Tuh, gitu Nabi. Ada sunnah hamiyah, sunnah kauliyah, ucapan, fi'liyah, perbuatan Nabi. Ada takririyah, persetujuan Nabi, diamnya Nabi. Ada hamiyah, tuh, yang belum dilakukan oleh Nabi, tapi Nabi pengen melakukan, keburu meninggal. Kalau nggak salah kayak puasa apa tuh, puasa Muharram apa ya, Nabi nggak sempat melakukan, Nabi meninggal. Nah itu namanya hamiyah, baru rencana. Jadi pahami sekali lagi tentang bid'ah. Bukan berarti semua yang bid'ah itu sesat, ya. Sedang maulid itu, maka kata Imam Muzani, selama ada, yang penting kayak maulid nih, maulid itu nggak ada dalilnya. Itu dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi menurut satu keterangan sejarah. Seorang pemuda Kurdi. Kurdi itu suku yang ada di Irak. Namanya suku Kurdi. Di Turki juga ada yang meribut mulu sama pemerintah Turki, orang Kurdi. Salahuddin Al-Ayyubi melihat umat Islam kelihatannya nih melempem nih, lemah perjuangannya melawan orang kafir. Maka dibangkitkan semangatnya untuk mengenang kisah-kisah Nabi Muhammad. Lalu dibikinlah acara maulid untuk memberikan semangat maulid. Nah, jadi maulid itu nggak ada di zaman Nabi, zaman sahabat nggak ada, itu di zamannya Salahuddin Al-Ayyubi. Itu bid'ah. Tapi kalau dalam masalah, selama ada kita lihat dulu, ada nggak maslahatnya itu dilakukan. Kayak kita kumpul-kumpul, kira-kira ada nggak manfaatnya? Kalau kumpul-kumpul cuma ngerumpi ya Bu ya, cuma ngomongin orang sambil milih sayuran, beli mah kagak, ya kan? Ngutang iya gitu ya. Iya, sambil ngurumpinya setengah jam. Kadang-kadang ibu-ibu ngaji mah 15 menit, ngurumpinya sejam. Nah, umpamanya gitu ya. Nah, itu manfaat enggak? Kalau nggak manfaat, tinggalin. Nah, maulid juga begitu. Sekarang hakikatnya syariat itu ada kemaslahatan, ada kebaikan. Itu namanya jadi hukum. Kalau satu perbuatan itu mengandung manfaat, mengandung maslahat,
mengandung kebaikan yang bisa menjadi pelajaran buat kita, maka itu syariat namanya. Syariat itu ciri-cirinya mengandung manfaat. Nah, maulid itu ada nggak kira-kira manfaatnya? Nah, itu ya, maulid ada nggak? Banyak, banyak banget maulid, ya kan, manfaatnya. Kita kalau maulid kita kumpul, rame-rame kumpul, ya kan? Kita kumpul aja bersama-sama itu udah barokah, berkah. Ketika orang pada kumpul, maka bukan cuma kumpul aja, sholat aja kita disuruh berjamaah, ya kan? Berjamaah, pahalanya lebih banyak daripada sholat sendiri, gitu. Bahkan kata Nabi, makan to'amul jamaah barokah. Makan bersama itu adalah berkah. Makanya Nabi ngajarin asron. Kalau makan 10 orang, 10 orang, 10 orang. Pakai nampan, beda, tampan. Tuh, jadi kalau ngadain maulid pakai nampan. Dulu nasinya nasi kebuli. Tapi di zaman Nabi nggak ada nasi kebuli. Sebenarnya nasi kebuli bukan dari Arab, tapi dari India, sama martabak. Tuh. Dari India, cuma namanya jakwir, dari Jawa berarti. Iya, ada nggak di sini? Nggak ada ya martabak ya? Ya besok dibawain deh ya, sama Pak Asnan, ya Pak. Ini mah bercanda ya Pak, jangan dipikirin, diusahain Selasa depan. Ya tuh, ya nggak ada. Tapi kumpul makan bersama itu berkah. Tuh. Makanya sering-sering kita makan bersama, ngajak keluarga, ya nggak usah jauh-jauh ke JB, ya kan? Yang pakai tikar, yang kalau hujan pada bubar, ya kan? Nggak apa-apa. Yang penting bersama, berjamaah. Tuh. Itu manfaatnya. Apalagi Maulid ada pembacaan ayat Al-Quran, ya kan? Ada qori, ya Allah, kita kumpul baca Quran, ya kan? Itu juga bagus. Bahkan kata Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu orang yang mengajarkan, orang yang baca Quran dan mengajarkan Al-Quran. Tuh. Ya kan? Iqra'ul Quran, bacalah Quran kata Nabi. Fa innahu yaumal qiyamah syafi'an. Nanti di hari kiamat dia akan jadi syafaat kita, penolong kita. Nah, maulid isinya baca Quran. Tuh. Habis baca Quran apa? Kumpul. Kedua, baca Quran. Ketiga, ada ceramah. Dengerin kiai, dengerin ulama, tausiah, nasihat. Materinya apa? Tentang sejarah-sejarah Nabi. Lah, itu di Quran kan ada. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nusabbitu bihi fuadak. Wa kullan naqussu 'alaika. Kata Allah, aku ceritakan semua kepadamu Muhammad kisah-kisah Rasul di dalam Al-Qur'an. Semuanya dibaca Muhammad. Tuh, kisahnya Nabi Adam. Kisahnya Nabi Nabi Ibrahim yang dibakar sama Raja Namrud, ada kata Allah. Mau kisah siapa? Nabi Musa lawan Fir'aun, ada kisahnya. Tuh. Mau kisah siapa? Yang godaannya paling banyak? Yusuf, ada Yusuf. Tuh, Nabi Yusuf luar biasa gantengnya, ya kan? Masya Allah, disuruh baca Nabi, suruh ngambil pelajaran dari kisah Yusuf. Bagaimana Yusuf dari mulai, ya kan, dari kecil hidupnya bergelombang tuh, ujian, dibuang sama saudaranya pada sirik, pada dengki. Ya kan, karena satu bapak lain emak. Tuh, sama Yusuf kan emaknya beda. Ya kan, udah begitu bapaknya Nabi Yakub lebih sayang sama Yusuf. Jadi adik-adiknya, kakak-kakaknya pada ngiri. Dibuang ke sumur. Dari sumur diambil sama orang, dijual ke pasar budak. Jadi budak. Kemudian dijual lagi kepada Zulaikha, raja, Kiptir, jadi anak angkatnya. Udah gede-gede, ternyata Yusuf mukanya kayak saya, ganteng. Akhirnya digoda, iya kan? Ya ini mah saya ngebirain diri sendiri aja, iya kan? Tuh, iya emang hoak.
Ntar kalau saya ngomong begini nih, biasanya jamaah langsung bikin stiker. Jemuran angkat, begitu. Iya, aduh kacau. Pada kurang ajar emang. Iya, kadang jemuran aja angkat. Lu mendingan beli filter ke Madura, begitu stikernya. Stikernya tuh. Ya Allah. Tuh, Yusuf tuh. Yusuf perempuan nih, ibu-ibu nih, apalagi ibu-ibu di sini. Kalau ada Nabi Yusuf, seandainya ada, ibu pasif semuanya pada itu sawan semua, pada kesurupan. Kalau ngelihat Yusuf, sebab dulu aja orang ngelihat Yusuf dikasih apel satu sama pisau, pas Yusuf dikeluarin itu disuruh motong apel, nggak bisa motong apel, konsentrasinya nggak fokus. Akhirnya yang dipotong apa? Tangannya dipotong. Masya Allah. Ini mah malaikat, ini mah begitu tuh, ya kan? Coba kalau kayak kita, mamanya si Alpat, umpamanya mana si Alpat, ada nggak? Si Alpat, ya kan? Kita keluarin dia, kumpulin ibu-ibu, ya kasih apel sama pisau, habis. Ini mah bercanda ya, dia seru Pat, si Apat mah udah kuat mentalnya sekarang, alhamdulillah, sejak diasuh sama Ustadz Nuryadin. Iya, Ustadz Nuryadin selalu bawa-bawa terus sekarang, saya lihat. Nah, Nabi Muhammad disuruh belajar kisah, buat apa sih? Manusabbitu bihi fuadak, agar memantapkan hatimu Muhammad, meneguhkan keyakinanmu, menguatkan semangat perjuanganmu. Wahai Muhammad, kata Allah, bukan engkau aja yang menghadapi rintangan, tantangan, halangan ketika dakwah. Nabi-nabi dulu lebih parah Muhammad. Tuh, jadi Nabi semangat. Nah, Maulid juga kan begitu kita. Isinya apa? Dengerin ceramah, kisah-kisah Nabi. Supaya apa? Supaya kita lebih semangat mengikuti Nabi, menimbulkan rasa cinta kita kepada Nabi, rasa mahabbah kita, rasa kagum kita, rasa takzim kita kepada Nabi. Coba seandainya nggak ada Maulid, ya kan? Mungkin udah nggak ada lagi rasa cinta kita sama Nabi, nggak ada lagi rasa takzim kita. Orang nggak ada Maulid, ya kan? Maulid kita baca sholawat, masya Allah. Sholawat itu tuh bukan barang sembarangan, itu sholawat. Kalau dibaca. Itu selawat kalau dibaca luar biasa. Ada orang mau dihukum mati gara-gara baca selawat, dibebaskan. Bahkan dikasih 200 ekor unta di zaman Khalifah Harun ar-Rasyid. Khalifah Harun ar-Rasyid anaknya meninggal naik kuda. Tukang kudanya kemudian disidang. Wahai, kata Harun ar-Rasyid, kamu yang gara-gara kamu ya anak saya mati. Bukan ya Khalifah. Itu memang gak sengaja, bukan karena saya. Terus kamu kemari apa yang kamu bawa? Saya nggak bawa apa-apa, saya pasrah. Sepanjang perjalanan saya selalu baca selawat kepada Nabi Muhammad. Saya hanya minta pertolongan kepada Allah dan mahabbah kepada Nabi Muhammad. Cinta saya kepada Nabi. Saya udah pasrah mau dihukum mati sama raja. Nah, terus kata Harun ar-Rasyid, kalau seandainya saya bebaskan, kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Saya udah punya niat. Kalau saya dibebaskan dari hukuman mati, saya akan bikin acara maulid sebesar-besarnya. Masya Allah. Luluh tuh hatinya raja Harun ar-Rasyid. Karena Harun ar-Rasyid sedih ngelihat dia aja begitu mau merayakan maulid, masa saya enggak. Akhirnya dikasih 200 ekor unta, kuda, unta buat merayakan maulid. Masya Allah. Tuh jangan sembarangan. Bahkan kata Nabi, orang yang sering baca selawat hidupnya selalu bahagia, hatinya selalu tenang. Tuh kan kita dengerin dari para ulama, kita baca selawat. Makanya kalau baca selawat tuh yang enak tuh, apalagi kalau hadronya enak ibu ya, suaranya bagus ya, maulid tiba, masya Allah. Sallallahu ala Muhammad marhaban. Ya Allah, kayaknya hati tuh, kayaknya sejuk banget tuh. Puncaknya airnya dingin, masih kalah dingin sama hati kita. Masya Allah, enak. Tuh. Asal jangan riwuh, banyak anak-anak lagi, jadi repot tuh ya, kayak di sebelah sono no. Riwuh jadinya, enggak sirnya kurang. Kita demen tuh, udah sederhana aja maulid mah. Kemarin di musola saya bilang maulid Pak, kita singkat aja Pak, ikan cepat ikan lele. Makin cepat jangan bertele-tele. Duduk, langsung Fatihah, baca rawi. Baca rawinya juga bukan cepat lagi itu mah bukan ikan sepat lagi, udah kering tuh ikan sepatnya. Cepat selesai pada makan semuanya, udah begitu doang. Masya Allah.
nggak usah bertele-tele. Penampilan ibu-ibu, masya Allah. Ya lama ini mah, anak-anak lama sampai setengah 12. Udah begitu setengah 12 perut kita perih, aqua doang. Satu gelas ama risol tuh, satu di dalam. Itu juga mereknya bukan aqua, merek yang terbaru apa tuh namanya? Iya, aduh apa teh? Oasis, iya ketahuan. Kalau sedekah suka beli Oasis. Aqua dong teh, ya masya Allah. Tuh. Mendingan mah ustadznya bintang 3, menunya bintang 5 Bu Ida. Iya kan? Gak usah lah kita manggil kiai-kiai artis atau apa ya kan, mahal. Mendingan buat menu jamuan, makan. Jamaah pada bahagia semuanya. Dari kita untuk kita. Begitu. Daripada manggil kiai banyak besar-besaran. Ada nggak manfaatnya setelah itu? Itu kan jadi masalah. Ya kan? Subuh aja pada kesiangan. Ya kan? Habis maulid, pulang sholat, pulang jam 12, tidur jam 1, subuh pada kesiangan semuanya. Nggak ada manfaatnya. Pengajian tetap aja sepi. Kalau maulid aja rame, pengajian aja sepi. Tuh, mendingan mas sederhana. Ya enggak? Ustadznya bintang 3. Ya kayak saya lah gitu ya. Ya bintang 3, kayak Agusta lah, Hotel Agusta. Ya 65.000 pakai kipas kayu. Udah nggak ada kali bang ya sekarang ya, abang? Oh member abang. Biasa aja, ya udah. Kadang-kadang kita manggil kiai-kiai besar, tapi kiai kampung yang ada di sini nggak pada dihormatin, betul? Iya, kiai kasih parcel, ya kan, amplopnya tebel. Masya Allah. Giliran ustadz yang ngaji di sini, yang pada ngebimbing di sini, kadang-kadang pulang lenggang kangkung, ya Allah. Tuh, ini sih bukan ngebelain saya ini mah. Iya, ya udah kita biasa aja sederhana ya Pak ya. Itu jadi pemikiran juga tuh Bang Umar. Buat di Kapuk ya, Bang Umar ini orang Kapuk. Coba dong. Ya, udah sederhana aja. Tuh. Nah, apalagi manfaatnya ada nggak maslahatnya dari Maulid? Banyak. Kita kumpul. Kata Nabi, la yaqudu qaumun yazkurunallaha azza wa jalla illa hafathumul malaikah. Tidaklah kumpul satu kaum. Nih kita kayak kumpul begini nih, rame-rame. Yazkurunallah. Kita semua kan ingat sama Allah nih. Kita lagi ngaji nih, kita ingat sama Allah. Yazkurunallah. Emang Maulid ngapain? Ingat sama siapa? Ingat sama Allah. Cinta sama Rasulullah. Tuh. Iya kan? Mahabbah. Kemarin saya di Rajak, saya bilang, Bu, kita maulid itu tujuannya cuma satu, agar muncul tuh rasa mahabbah kita, rasa cinta kita kepada sang Nabi. Kalau seseorang, kata Habib Umar bin Hafid, seseorang kalau tahu dia, siapa yang dibikin maulid sama dia, siapa orang yang dibikin maulid sama dia, pasti dia akan terus maulid. Tapi orang banyak nggak tahu siapa sebenarnya yang dia maulidin. Itu Nabi Muhammad. Tuh, Masya Allah. Nah itu nanti kita ceritakan, insya Allah minggu depan, tentang kemuliaan Nabi Muhammad dalam Al-Quran. Ini kita bicaranya dasar hukumnya dulu nih, ya kan? Maulidnya dulu. Jadi jangan lagi ada yang bilang bid'ah. Orang maulid mah larangannya nggak ada, perintah juga nggak ada. Tapi ada nggak maslahatnya? Ada nggak kebaikannya? Ada. Berarti itu syariat. Berarti itu jadi dasar hukum. Makanya hukumnya boleh maulid. Boleh silakan lakukan. Karena isinya juga banyak, kumpul. Illa hafathumul malaikah. Turun malaikat Allah. Tuh, turun kalau kita kumpul. Tuh, ini malam ini nih. Kumpul nih malaikat. Seandainya malaikat makan, habis salah kita. Ya kan? Tapi malaikat enggak makan. Malaikat malah ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Enggak pernah maksiat sama Allah. Malaikat mah kalau udah diperintahin sama Allah dari zaman dulu sampai hari kiamat, sujud aja, suruh ruku aja malaikat tuh. Kumpul malaikat, kumpul di sini malaikat. Kalau malaikat kumpul minta sama Allah, doanya malaikat dikabul sama Allah. Jadi jangan pernah khawatir Bu. Kalau ibu sering ngaji kemari nih, ibu nggak doa sama Allah, semua hajat keinginan ibu udah disampaikan malaikat sama Allah. Tuh. Tenang aja, tenang. Nggak usah doa juga, udah ibu duduk ngaji aja. Ngajinya juga udah selonjoran aja juga nggak apa-apa.
Nyender nih buat nenek-nenek nyai-nyai ya, kakinya diselonjorin begitu, nggak apa-apa, rame begini, nggak apa-apa. Itu malaikat semuanya ridho, malaikat senang. Bahkan malaikat bukan cuma hadir, malaikat ntar nganterin kita nih pulang. Tuh bapak-bapak dari Nurul Falah, emang tuh jalan sendiri? Kagak. Itu sebenarnya lagi berjalan di sayap-sayap malaikat. Tuh, cuma kan bapak nggak tahu ya sayapnya kan? Nggak tahu sayapnya itu dari langit, dari timur ke barat. Tuh. Ridon bima yasna'u. Kenapa malaikat membentangkan sayapnya buat orang hadir di majelis ilmu? Ridon bima yasna'u. Karena malaikat cinta, malaikat senang sama orang ngaji. Masya Allah. Jadi didoain terus. Minta ya Allah hajatnya orang ini. Dia lagi ada kesulitan apa ya Allah? Mudahin ya Allah. Sebabnya dia ngaji. Tuh. Makanya kalau lagi ada ujian, ada kesulitan apa-apa, jangan berhenti ngaji. Lagi nggak ada masalah aja ngaji. Giliran nggak ada masalah, giliran ada masalah aja. Ada aja kesulitan, nggak ngaji. Salah itu. Harusnya dia ngaji. Kenapa? Supaya masalahnya Allah selesaikan. Ya. Bahkan duduknya kita ini di sini nih, malas-malesan ngaji, duduk doang. Itu lebih abdol daripada 700 orang yang ahli ibadah. Dari Isya sampai subuh lagi, sampai 2 semua sholat. Itu nggak ada apa-apanya dibandingkan orang yang duduk ngaji. Kaslanun, males-males, ngajinya males. Bawa buku enggak, bawa kitab enggak, iya enggak, bawa duit sedekah kagak. Ini mohon maaf bercanda nih ya. Aduh suara saya serak jadinya nih. Maklumlah. Iya. Bulan malam minggu-minggu ini memang jadwal lagi agak-agak padat merayap. Kayak jalur puncak arah turun. Alhamdulillah ya, Bu ya. Ya jalanin aja lah. Ya ngikutin air mengalir. Gitu. Gitu almal. Nah, mahabbah rasa cinta kita kepada Nabi. Orang kalau cinta biasanya nggak akan pernah mau pisah dari orang yang dicintai. Tuh kayak Pak Asnan tuh ya. Pak Asnan sama ibu ya itu ya, ibu ya. Iya, ibu kenapa tuh mau duduk sama Pak Asnan? Karena dicinta. Ya kan? RT Mail sama Pak Samsudin kagak cinta dia mah. Masa jadi cinta? Iya, bahaya. Tuh, cinta. Orang kalau cinta pengennya selalu bersama. Ya kan Pak ya? Pengennya kita sama Rasulullah. Ya kan? Bila kamu di dekatku, hati rasa sahdu. Satu hari tak bertemu, hati rasa rindu. Ku yakin ini semua perasaan cinta. Ya kan? Tuh. Selalu bertemu kata Roma Irama, ya kan? Perasaan insan sama, ingin nyinta dan dicinta. Bukan ciptaan manusia, tapi takdir yang kuasa. Subhanallah. Mas Habi tahun 1960. Ini yang tahu nih Pak Samsudin. Ya, saya nggak ngalamin. Ini lagunya Pak Samsudin dulu. Ya kan, rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa. Takkan hilang begitu. Ibu-ibu selalu cinta sama bapak, selalu. Tapi kalau bapaknya ninggalin ibu-ibu, ibu-ibu lagunya udah beda lagi. Bukan lagunya Roma atau Mas Habi. Ya kan? Perasaanku berbakti untukmu. Makan pagi ku siapkan semua. Mati atau hilang perasaanku. Gitu lagunya. Daun yang kering Pak Samsudin. Dia mau lagunya Benyamin mulu. Benyamin. Ya lagu Benyamin didengar. Tahu sendiri Benyamin kalau nyanyi kan kayak orang belum minum obat. Tuh, cinta. Jadi maulid itu ungkapan rasa cinta, mahabbah kita tuh kepada Rasulullah. Jadi nggak ada istilah nggak ada maslahat. Sesuatu yang ada maslahatnya kayak tahlilan nggak ada dalilnya. Tapi ada nggak maslahatnya tahlilan? Banyak. Kita bisa ketemu sama silaturahmi sama tetangga.
Kita bisa kumpul, bisa makan bareng, Masya Allah. Ya kan? Man sarra ayyub satolahu fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi asari falyasir rahima. Siapa orang yang menyambung silaturahman sarra ayyub satolahu fi rizqihi. Siapa yang mau dipanjangin umur, dimurahkan rezeki, falyasir rahima, maka sambung silaturahmi. Diundang tahlilan, datang. Berarti dia nyambung ada lagi, ya kan? Terus disiapin makanan. Ada nggak manfaatnya tahlilan pakai disiapin makanan? Oh banyak. Kata Nabi pernah ditanya, ayyul Islam khair ya Rasul. Apa yang paling afdal dalam Islam? Ut'imut ta'am. Kamu memberikan makan orang yang setiap orang. Jadi tahlilan, maulid, kita dikasih makan, itu adalah sebaik-baik amalan. Masya Allah. Maka panitia maulid Nurul Huda, Bu Ida, kawan-kawan, Bu Esti, jangan khawatir. Gitu. Siapin makin banyak makanan, ntar ada aja rezekinya yang datang. Ya duitnya segini, ntar kalau jamaahnya hadirnya lebih banyak gimana? Itu makanya tenang, ntar ada aja yang nganterin. Ntar Allah akan mutus malaikat-malaikatnya nih, Bang Pian nih, Darul Ilmi kemarin. Nggak megang duit, tiba-tiba ada Mujair Tuco, iya kan? 22 kilo, Masya Allah. Habib Ali Kuitang, maulid kemarin, motong 200 ekor kambing. Tuh, dari mana? Ada aja yang nganterin. Saya yakin nih ibu-ibu di sini nih, semuanya cinta sama Rasulullah nih. Iya kan? Saya yakin besok kalau Nurul Huda, tanggal 14 ngadain maulid, nggak ada yang diam. Pasti dah di rumah ada rezeki dikit, udah keluarin. Ya, sebagai ungkapan. Orang kalau cinta, biasanya apapun dia keluarin buat orang yang dia cintai. Betul-betul? Iya. Dikeluarin gitu. Bahkan perempuan tuh ibu-ibu kalau udah cinta sama suaminya, Ustaz, jangankan hartanya, jiwa raganya, iya kan, semuanya dipertaruhkan buat orang yang dicintai. Subhanallah, ya kan? Orang yang cinta biasanya selalu menyebut nama orang yang dicintai, ya kan? Orang kalau cinta sama Nabi, dia selalu baca sholawat. Kemana aja dia jalan sholawat. Bang Umar dari Kapuk kemari naik motor sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terus banyakin. Apalagi hari Jumat. Kata Nabi Jumat banyakin. Malam Jumat banyakin sholawat. Tuh cinta sama Nabi. Nabi tahu tuh sholawatnya pas dibaca. Bang Topik Burai. Bang Topik nih sholawatnya. Ini orang sholawatnya Muhammad doang. Ya, Bang Ajat, ya nggak Bang Rian, ada semua, Bang Pak Erik, ada semuanya selawatnya, ada. Nabi ngelihat, oh iya, berarti dia cinta kepadaku. Selalu menyebut orang yang dicintainya. Selalu menyebut. Selawat apa aja Bu, baca aja, nggak ada yang bid'ah. Selawat mah, mau dari Nabi, selawat Ibrahim, ya kan? Saya lagi senang itu tuh selawatnya, siapa tuh? Innal habibal Mustafa zurrafati wa zuwafa wa zikruhu bihi sifa. Jadi ketika kita zikir, kita ingat sama Nabi Muhammad, itu akan jadi sifat buat kita. Jadi obat, hati kita tenang. Benar itu. Tuh. Innal habibal Mustafa. Jadi Habibi, kekasih kita, pilihan Allah. Tuh. Makanya Imam Busiri mengatakan dalam burdanya, bahwalladzi tamma ma'nahu wa suwaratu summastaqamu bari'um minan nasabi. Tuh. Kata Imam Busiri, bahwalladzi tamma ma'nahu. Dialah Nabi Muhammad yang sempurna semuanya, jiwa raganya, akhlaknya, hatinya semua sempurna. Sumastafahu. Kemudian Allah pilih menjadi habiban, menjadi kekasihnya. Subhanallah. Kan ada bahwalladzi tamma ma'nahu wa suratuhu sumastaqamu habiban bari'un nasami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana. Oh, cakep kan? Subhanallah. Jadi gitu Pak. Jadi kembali. Jadi kembali tentang masalah dalil. Jadi maulid kesimpulannya, maulid itu bukan bid'ah. Bukan sesuatu yang sesat. Karena Nabi nggak pernah nyuruh, nggak pernah juga melarang.
Dan kalau memang nggak ada yang disuruh, nggak ada yang dilarang, ada nggak kira-kira itu manfaatnya? Kalau ada manfaatnya, maslahatnya, itu menjadi dasar syariat. Ya Pak ya, cukup kira-kira ya. Mudah-mudahan pada paham nih. Tadi saya lihat di video WA, Haji Roma Irama ngebahas tentang bid'ah. Haji Roma Irama, tapi pembahasannya cuma sedikit ya. Pembahasan gaya lama gitu ya. Nih saya mudah-mudahan paham nih. Kalau nggak ada paham nanti videonya Bang Ajat diputer-puter beda, puter-puter terus. Lama-lama juga vertigo ya. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, balakal hamdu ya ma'bud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa jami sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa kun alaina. Allahumma agrina bil ilmi wa zaina bil hilmi wa akrimi bit taqwa wa bil afiyah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna ilman nafi'a, Rabbana zidna ilman nafi'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.